Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Juragan Desain Indonesia. Ya, dengan aku Yuda di sini. Nah, di kesempatan kali ini aku mau share tentang aplikasi Figma. Ya, mungkin kalian udah tahu ya bahwa aplikasi Figma itu terkenalnya buat bikin UI UX gitu ya, buat bikin desain user interface gitu ya. Nah, padahal aplikasi Figma itu bisa jadi alternatif ya buat kalian semua gitu ya. Terutama buat kalian yang biasa pakai CorelDRAW, terus pakai Adobe Illustrator atau aplikasi sejenisnya. Yang notabene ya mungkin ada beberapa dari kalian yang menggunakan aplikasi itu secara bajakan gitu ya. Ya namanya juga buat belajar ya dan nggak mampu buat beli gitu ya. Nah, Figma ini adalah solusi nih ya buat teman-teman gitu. Karena pada di Figma resminya itu menyediakan versi gratisnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir tentang lisensi gitu ya. Dan itu memang legal digunakan. Oke, langsung aja ya kita bahas lebih lanjut soal aplikasi Figma gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa download aplikasi Figma ya. Nah, tulis aja di Google ya, download Figma gitu. Nah, nanti di situ bakalan muncul atas sendiri figma.com gitu. Nah, di sini ada 3 section gitu ya teman-teman. Ada desktop apps, terus live device preview, dan font installer. Nah, teman-teman pilih yang desktop apps, lalu download sesuai device teman-teman gitu ya. Ya seperti biasa teman-teman juga install seperti biasa sampai selesai gitu ya. Nah, kalau misalkan udah selesai, tampilan awalnya kurang lebih bakalan muncul seperti ini gitu ya. Ini aplikasi desktop Figma gitu ya. Oh ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa Figma itu nggak cuma bisa diakses di desktop app aja, tapi juga bisa melalui web browser gitu ya. Contoh di sini aku buka figma.com. Contoh gini deh. Nah, jadi Figma itu teman-teman bisa buka via web browser ya, tanpa harus download gitu ya. Tapi lebih, kalau dari aku pribadi ya lebih suka download versi desktop apps-nya aja gitu, biar nggak terlalu berat membebani dari web browsernya gitu ya. Ya, aplikasi Figma ini benar-benar powerful banget ya, ibaratnya kayak ya memudahkan desain deh gitu. Nah, buat yang penasaran kita simak lebih lanjut aja ya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Figma-nya. Nah, yang pertama kita bahas mulai dari environment-nya. Nah, yang pertama di pojok kanan atas itu ada ini ya, ada akun Gmail kita yang login gitu. Jadi Figma ini kita pakai akun Google ya, pakai akun Gmail buat loginnya gitu. Jadi namaku gitu ya. Nah, terus di sini juga bisa switch akun, misalkan teman-teman punya lebih dari satu akun dan pengen bikin Figma-nya itu beda gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Nah, ini aku ada 2 juga gitu ya. Lalu di sini ada kolom search, terus di sini ada notification. Lalu sebelahnya juga ada profile sih ya, biasalah gitu. Nah, lalu di sini ada recent. Nah, recent itu daftar desain yang pernah aku buka gitu ya, intinya di sini. Kita mulai dari ini aja ya, dari sidebar-nya dulu gitu. Lalu di bawahnya ada draft. Draft itu apa ya? Kurang lebih sama sih. Jadi kayak desain yang pernah kita buat gitu. Nah, lalu yang di bawahnya itu ada community. Nah, ini menarik nih teman-teman. Perbedaan Figma dengan aplikasi yang lain itu adalah di Figma kita itu bener-bener banyak gitu resource-nya teman-teman. Misalkan nih teman-teman mau nyari aset apa gitu ya, misalkan 3D aset gitu ya, 3D gitu contohnya.
Nah, di sini udah ada nih, kayak kita mau nyari gambar apa gitu, dan kita mau pakai ini juga bisa gitu sebagai bahan ajar atau bahan buat bikin desain gitu. Kan 3D, atau kita mau nyari apa, color palette gitu ya. Nah, di sini udah tersedia semua teman-teman. Ini jadi benar-benar powerful banget gitu ya. Nah, selain itu di community teman-teman juga bisa install plugin gitu ya. Nah, di plugin ini kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya aja ya teman-teman ya. Plugin ini tuh sangat membantu buat teman-teman desain nantinya gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman biasa pakai Adobe Family itu, ya biasanya teman-teman adalah kayak plugin apa gitu yang membantu kerja teman-teman itu. Nah, dan di Figma ini benar-benar banyak banget plugin yang bisa kalian gunakan buat desain gitu ya. Ya, mulai dari apapun itu kita akan belajar lebih lanjut. Ya, kurang lebih untuk community teman-teman bisa cek aja ya cek sendiri misal dari ini explore plugin, terus ada widgets, ada FigJam, design system, wireframe, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke home. Ini gimana nih kembali? Oh, ini gini. Nah, untuk balik home kita klik emailnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sidebar di bagian samping ini ada namanya theme gitu ya teman-teman. Jadi kita bikin sebuah theme di dalam Figma gitu. Ya ini buat ngelompokin aja gitu ya. Bebas aja sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mengkategorikan, misal teman-teman buat desain sekolah, terus buat desain acara A, acara B, ada event A, event B, itu enak banget gitu buat pemanajemenannya gitu. Nah, Figma sendiri kan gratis ya teman-teman ya. Di sini juga ada versi berbayarnya gitu ya. Sebenarnya untuk versi gratisnya itu udah lebih dari cukup sih, dan menurutku ya nggak ada kendala selama ini gitu ya. Kalau hanya buat belajar, buat kerja gitu ya. Nah, ini buat apa namanya versi berbayarnya itu perbedaannya apa aja, itu udah ada ya teman-teman ya, dijelasin di sini. Nah, terus kita lanjut aja ya teman-teman. Nah, di sini ada dua nih, ada design file sama new FigJam file sama invert file gitu ya. Jadi di Figma itu ada 3 jenis ya teman-teman. Ada new design file, yaitu biasa apa ya, kayak workspace, itu bisa buat desain. Itu aku biasanya pakai ini sih, pakai new design file ini. Nah, kalau FigJam ini biasanya lebih ke buat eksplorasi, buat nyatet-nyatet gitu ya. Ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri nanti ya lebih lanjut. Nah, kalau import file ini ya istimewanya Figma itu bisa ngimport file sketch atau image atau apapun itu ke dalam Figma gitu. Oke, kita masuk ke environment-nya aja, ke workspace-nya, kita klik new design file. Nah, di sini kita udah muncul aplikasinya ya teman-teman ya. Interface dari desainnya gitu. Nah, di sini simple banget ya teman-teman ya. Mungkin bakalan bingung gitu ya. Karena di sini hanya ada opsi move, terus scale, terus di sini ada frame, ada slice, terus ada shape ini ya, kayak rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, image. Lalu di sini ada pen, pensil, ada text, ada apa lagi nih? Hands, ada comment. Oke, untuk desainnya sendiri ya teman-teman. Di sini tuh ada namanya frame. Nah, frame itu bisa dikatakan kayak layout gitu ya. Misalkan teman-teman mau desain apa gitu. Nah, di sini udah semua, teman-teman bisa klik frame. Lalu di sebelah kanan tuh bakalan muncul nih, ada banyak frame yang tersedia gitu, mulai dari font, lalu desktop, tablet, presentation, paper, bahkan bisa di custom gitu ya. Nah, misalkan di sini aku mau bikin desain UI gitu ya, mobile gitu. Misalkan di sini aku pakai
iPhone 12 Pro. Oke, nah jadi ini teman-teman. Nah jadi layoutnya ini tuh udah otomatis ngikut dari HP-nya gitu. Jadi kita nggak usah ukur-ukur lagi ini HP ukurannya berapa gitu ya. Ini mau bikin yaitu berapa ukurannya bingung gitu ya. Nah nggak cuma itu teman-teman. Misalkan teman-teman pengen bikin konten gitu ya, konten buat sosial media gitu. Nah di sini ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, Dribble, LinkedIn juga ada gitu. Contoh di sini aku mau bikin Instagram post atau story itu juga ada gitu ya. Kalau story gitu ya. Nah ini udah otomatis teman-teman. Jadi teman-teman tinggal desain di dalam ininya gitu. Ya mungkin di sini aku mau contohin bikin basicnya aja ya teman-teman ya. Kan di sini buat Instagram story gitu. Misalkan aku mau nulis apa ya, Hello Figma gitu aja. Nah misalnya di sini aku nulis Hello Figma gitu ya. Di sini ada teks, kita ketik aja di sini Hello Figma. Nah ini kan kecil banget nih teman-teman. Nah teman-teman bisa gedein di sini nih ukuran fontnya. Mungkin di sini bisa kasih 120 gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah terus misal lagi ya, ini untuk fontnya, jenis fontnya banyak banget. Misal di sini aku pakai Montserrat. Terus untuk stylenya aku bikin bold. Nah seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja ya. Misal kayak gini. Terus aku mau bikin shape ya. Shape di sini misal aku mau gambar kotak gitu ya. Ya kurang lebih kalau teman-teman pakai Corel, pakai Adobe Illustrator itu kurang lebih sama sih gitu ya. Hello Figma gitu ya. Misalkan di sini aku tulis this is first this. Ini adalah kali menggunakan Figma. Nah ini kan panjang banget nih teman-teman. Ini kan dari apa namanya, dari frame-nya. Nah ini digeser aja teman-teman. Nah ini bakalan ke sini gitu. Oke, mungkin di sini aku ganti ke 56 ya ukuran fontnya. Nah terus untuk ngatur rata kanan kirinya ada di sini. Terus misal ini kan ada shape ini, ada apa namanya, rectangle. Nah di sini buat ngatur weight, height-nya juga ada di sini. Terus buat ngatur posisinya itu ada di sini teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman buat yang biasa pakai apa namanya, Adobe Illustrator bakalan enak banget sih pakai ini gitu ya. Nah ini buat rata kanan, terus rata kiri, tengah, atas, bawah semuanya ada lengkap. Terus misal mau ini ya, apa namanya, mau bikin apa line apa ya, outline teman-teman bisa pakai stroke ini. Misal di sini kayak gini, terus ini ketebalannya. Kurang lebih sama teman-teman buat bikin desain basicnya. Terus di efek ini ada shadow juga sama. Nah, misalkan apa yang nggak ada itu, contoh di sini ada line art juga sama. Misal teman-teman pengen tracing apa gitu, di sini juga ada. Ya pokoknya lengkap teman-teman. Seperti ini. Terus apalagi ya, nah untuk apa namanya, layarnya sendiri itu ada di sini. Ini yang pagar ini menandakan sebuah apa namanya, sebuah frame gitu ya. Kalian pakai Instagram Story. Nah di dalam Instagram Story ini ada apa aja gitu. Kurang lebih sama teman-teman. Terus di sini ada page. Nah page ini kita juga bisa nambah nih, misal page 2, page 3 gitu, buat misain desain dari teman-teman gitu. Terus apalagi nih yang belum nih, gini misal objek nih, objek, terus aku klik kanan gitu. Nah, ini ada opsi apa aja sih gitu. Ya kurang lebih sama teman-teman. Di sini ada copy, paste, terus
biasanya sih nggak semuanya tak pakai sih, tapi biasanya kayak yang sama itu kayak bring to form, terus send backward, terus send to back, terus kayak outline stroke, use as mask, terus apa lagi ya, biasanya tuh ungroup, group kayak gitu biasanya teman-teman, misalkan lebih dari satu ya kayak gini gitu. Ini bakalan ada grup juga, group selection kayak gitu ya. Nah, untuk plugin sendiri juga ada di sini teman-teman. Nah, biasanya ini bakalan berguna banget gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan baru pertama install itu masih kosong ya buat pluginnya gitu. Nah, mungkin teman-teman untuk pertemuan selanjutnya aja ya biar nggak bingung gitu. Terus ini ada flip horizontal, flip vertikal, di sini ada lock dan unlock juga. Ya, kurang lebih sama teman-teman. Nah, untuk colornya sendiri sama teman-teman di sini. Sini ada solid, linear, terus angular. Nah, ini udah lebih dari cukup sih teman-teman menurutku. Terus ini ada kode warnanya juga gitu ya. Nah, bedanya apa sih Figma dengan aplikasi yang lain gitu ya? Nah, yang pertama, Figma itu support buat bikin prototype ya. Nah, prototype itu kayak apa ya? Ibaratnya kita bikin sebuah tampilan aplikasi nih. Gimana caranya biar tampilan aplikasi itu bisa dibikin interaksi gitu. Misalkan kita klik tombol button itu ngarah kemana gitu ya. Nah, fungsinya itu pakai prototype. Nah, itu istimewanya dari Figma itu ada prototype-nya. Lalu ada juga inspect gitu ya. Ini biasanya buat ngoding sih teman-teman. Misalkan teman-teman berkecimpung di developer web atau mobile gitu. Nah, ini bakalan berfungsi banget gitu ya, karena di sini bisa kelihatan gitu ya kayak CSS atau iOS terus atau Android gitu ya, buat sebagai panduan gitu ya buat bikin layoutnya gitu teman-teman. Nah, dan istimewanya lagi seperti di awal bahwa Figma itu bisa buat kolaborasi gitu ya. Jadi dalam satu workspace ini kita bisa kolaborasi itu lebih dari satu orang yang pakai gitu ya, yang desain di sini gitu. Misalkan di sini ya, nah ini ada namaku gitu ya. Misal di sini aku nambahin siapa gitu, emailnya siapa gitu ya. Nah, ini juga ada opsinya can view atau can edit gitu biasanya teman-teman. Nah, itu biasanya, tapi kalau untuk versi gratisnya tuh kayaknya maksimal 3 orang deh yang bisa edit gitu ya. Selebihnya hanya bisa view gitu ya. Tapi 3 itu udah lebih dari cukup sih menurutku gitu. Terus apalagi ya? Sepertinya udah sih teman-teman ya. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan soal Figma, bisa langsung dilempar di kolom komentar aja ya, untuk pengenalan Figma-nya gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Nah, mungkin untuk video selanjutnya juga aku bakalan masuk ke real project ya. Kita latihan bikin desain UI yang sederhana dulu gitu ya, pakai Figma gitu. Oke, mungkin dari aku cukup sekian ya teman-teman ya. Kalau ada salahnya ya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.